Hai, hari ini Bu Rina akan menjelaskan materi pecahan senilai. Sebelum masuk ke materi pecahan senilai, Bu Rina akan membantu kalian mengingat apa itu pecahan. Pecahan adalah jumlah beberapa bagian dari keseluruhan yang setiap bagiannya sama besar. Bu Rina ulangi lagi ya. Pecahan adalah jumlah beberapa bagian dari keseluruhan bagian yang setiap bagiannya sama besar. Dalam pecahan terdapat bagian-bagiannya. Bagian yang atas disebut dengan pembilang dan yang bawah disebut dengan penyebut. Apa itu pembilang dan apa itu penyebut? Pembilang adalah beberapa bagian dari keseluruhan. Penyebut jumlah keseluruhan bagian. Ibu akan contohkan dalam bentuk gambar ya supaya lebih mengerti. Ini semula satu bagian. Kalau ibu bagi menjadi dua dengan ukuran yang sama besar, maka jumlah keseluruhan bagiannya akan menjadi dua bagian. Maka ini disebut dengan penyebut. Kalau Bu Rina arsir bagian atas, maka bagian yang diarsir ini memiliki nilai satu bagian dari dua bagian keseluruhan, atau disebut dengan 1/2. Seperti ini. Nah, sekarang kalian sudah mengingat kembali pengertian dari pecahan dan bagian-bagiannya. Kita akan masuk ke dalam materi pecahan senilai. Dalam mencari pecahan senilai, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama. Bu Rina akan beri contoh ya. Contohnya, kita akan mencari pecahan senilai dari 1/2. Kita akan menggunakan cara yang tadi pertama, pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama. Kita akan mulai dengan angka yang paling kecil, yaitu 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka 2/4 merupakan pecahan senilai dari 1/2. Kita akan coba lagi dengan angka yang berbeda. 1/2, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3. Hasilnya 3/6, maka 3/6 juga merupakan pecahan senilai dari 1/2. Kita coba satu lagi ya. 1/2 dikali dengan pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 4. Hasilnya 4/8. Maka 4/8 juga merupakan pecahan senilai dari 1/2. Dari 3 cara ini, kita mengetahui 3 pecahan senilai dari 1/2, yaitu 2/4, 3/6, dan 4/8. Itu artinya 1/2
2/4, 3/6, 4/8 memiliki nilai yang sama, walaupun seluruhnya ini pembilang dan penyebutnya berbeda. Ini disebut dengan pecahan senilai. Baik, sekarang kita akan coba dengan cara yang kedua. Kalau tadi pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama, sekarang cara kedua, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Kalau cara yang kedua ini, pembilang dan penyebutnya biasanya angkanya besar, bilangannya besar. Kalau bilangannya terlalu kecil, tidak bisa dibagi, maka tidak bisa menggunakan cara kedua. Seperti tadi 1/2 itu tidak bisa menggunakan cara yang kedua karena tidak bisa lagi dibagi dengan angka lainnya. Maka menggunakan cara pertama. Kita coba ya, mencari pecahan senilai dari 12/18. Oke, kita akan mencari pecahan senilai dari 12/18. Kita akan bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Di sini kalian harus bisa perkalian dan pembagian ya, karena kalau sudah tahu dasar pembagian dan perkalian, kalian akan mudah mencari angka yang bisa membagi habis pembilang dan penyebut yang akan kita cari dengan angka yang lebih kecil terlebih dahulu. Kita coba 2 ya. 12/18, pembilang dan penyebut ini kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 2. Hasilnya adalah 12 dibagi 2, 18 dibagi 2. 6/9. Maka 6/9 adalah pecahan senilai dari 12/18. Kita akan cari angka yang lainnya ya, yang bisa membagi habis pembilang dan penyebut ini. Angka berapa yang bisa membagi habis 12 dan 18 selain 2? Sekarang kita coba angka 3 ya. 12 dibagi 3 dan 18 dibagi 3. Maka 4/6 merupakan pecahan senilai juga dari 12/18. Masih ada lagi ya, yuk coba kita cari lagi. Angka yang bisa membagi 12 dan 18, yaitu 6. 12 dibagi 6 dan 18 dibagi 6. 12 dibagi 6, 18 dibagi 6. 2/3. Maka 2/3 juga merupakan pecahan senilai dari 12/18. Pecahan senilai dari 12/18 yang kita temukan adalah 6/9, 4/6, 2/3. Ini memiliki nilai yang sama seperti yang tadi, walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi nilai masing-masing pecahan ini sama. Oke, sekarang Bu Rina akan menjelaskan dalam bentuk gambar ya. Kalau tadi di cara pertama, pecahan senilai dari 1/2 itu adalah 2/4, 3/6, dan 4/8. Kita lihat dalam bentuk gambar ya. Perhatikan.
1/2. Yang Bu Rina arsir bagiannya bagian atas, 1/2. Lalu dia memiliki nilai yang sama dengan 2/4. Berarti satu bagian ini Bu Rina bagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Bu Rina akan sama, arsirnya juga sama, bagian atas seperti ini sama percis ya. Ini senilai nih, tetapi nilai pembilang dan penyebutnya yang berbeda. Yang diarsir 2 bagian, jumlah keseluruhan bagiannya ada 4. Kalau diperhatikan, lihat yang diarsirnya bagian ini dan bagian ini sama banyak. Nah, ini artinya pecahan senilai. Lalu 3/6 sama ya. Kita lihat nih gambarnya. Yang diarsir setengah ya. Tapi ini baru 2 bagian. Tadi kan 6 bagian ya, sama besar ya, karena 3/6. Kita akan bagi 6 bagian sama besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama, yang diarsirnya juga sama besar. Ini artinya senilai. Satu gambar lagi ya. 4/8. Oke, ini Bu Rina arsir bagian atasnya. Yang diarsir adalah 4 bagian dan jumlah seluruh bagiannya ada 8. Perhatikan ya, semua bagian yang diarsir sama banyak. Ini artinya 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 itu adalah pecahan senilai. Dalam cara yang kedua, Bu Rina juga akan lihatkan dalam bentuk gambar ya. Pecahan senilai dari 12/18 adalah 6/9, 4/6, 2/3, berarti ini memiliki nilai yang sama ya, 2/18, 6/9, 4/6, dan 2/3 itu merupakan pecahan senilai. Sekarang kita akan coba membuat gambarnya untuk memastikan lagi apakah pecahan-pecahan ini benar-benar senilai. Nah, Bu Rina sudah membuat gambar dasarnya dulu ya, supaya lebih mudah. Kalian perhatikan, Bu Rina sudah membuat 4 gambar yang masing-masingnya sudah berjumlah penyebutnya itu sesuai dengan ini, 18, 9, 6, dan 3. Jadi jumlah bagiannya Bu Rina sudah sesuaikan dengan penyebut-penyebut ini. Oke, untuk pecahan yang pertama 12/18 kita akan coba arsir ya. Ada 12 bagian yang kita arsir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 bagian yang Bu Rina arsir. Ya, ini 12/18. Oke, untuk pecahan yang kedua 6/9. Yang Bu Rina arsir adalah 6 bagian, 3, 4, 5, 6. Kalian lihat ya, ini dua-duanya sama besar dan dibagi sesuai dengan penyebutnya, 18 bagian, 9 bagian. Berdasarkan cara
kedua yang tadi kita gunakan, 12/18 itu memiliki nilai yang sama dengan 6/9. Sekarang kalian perhatikan, jumlah yang diarsir pun, walaupun ini bagiannya ada 12 bagian yang diarsir dan ini 6, tetapi kalian perhatikan ini sejajar ya, sama banyak yang diarsir besarnya. Ini membuktikan bahwa memang 12/18 itu senilai dengan 6/9. Sekarang kita coba dengan pecahan yang ketiga, yaitu 4/6. Kita arsir bagiannya sesuai pembilang yang diminta, yaitu 4. Oke, ini 4/6. Kalian perhatikan juga ya, ini sejajar dengan 12/18, sejajar dengan 6/9, yaitu sejajar dengan 4/6. Sehingga 12/18, 6/9 juga senilai dengan 4/6. Yang terakhir dengan 2/3. Purina arsir 2 bagian dari 3 bagian keseluruhan ya. Nah, lihat hasilnya. Sama banyak kan yang diarsir? Walaupun ini hanya 12 bagian, ini 6 bagian, ini 4 bagian, 2 bagian, tapi pada dasarnya pecahan ini bermula dari bagian yang sama besar. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, ini semuanya sama besar. Sehingga 2/3 juga merupakan pecahan senilai dari 12/18. Oke, sudah paham ya? Dalam bentuk gambar kita sudah membuktikan bahwa pecahan yang tadi pertama 1/2 itu senilai dengan 2/4, 3/6, dan 4/8. Lalu dengan cara kedua kita sudah tahu bahwa pecahan 12/18 itu memiliki nilai yang sama dengan pecahan 6/9, 4/6, juga 2/3. Baik, materinya Ibu akan sampaikan sampai sini dulu. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa ulang lagi dari awal, kalian pahami kembali. Kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.